Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Ini adalah salah satu tokoh yang memimpin perlawanan terhadap bangsa Belanda. Kalian tahu siapa ini? Lalu, di mana ya daerah perlawanannya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Apakah pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Sistem tanam paksa atau yang disebut juga dengan kultur stelsel diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada masa kepemimpinan Van den Bosch, yaitu dengan mewajibkan rakyat menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Tanaman wajib yang dimaksud adalah tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional, misalnya kopi, teh, lada, kina, juga tembakau. Tujuan dari sistem tanam paksa ini adalah untuk secepat mungkin mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa, kemudian dikembangkan ke daerah-daerah di luar Jawa, antara lain Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya adalah 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi yang biasanya 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Sistem tanam paksa yang telah menyengsarakan rakyat ini memunculkan banyak kecaman dan aksi penentangan. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Edward Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Douwes Dekker menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Douwes Dekker mengajukan tuntutan
kepada pemerintah kolonial Belanda untuk memperhatikan rakyat Indonesia dan mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia, yaitu 1. Pendidikan atau edukasi, 2. Membangun saluran pengairan atau irigasi, 3. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya yang disebut dengan transmigrasi. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Anak-anak, dari bacaan yang berisi tentang sistem tanam paksa tadi, kita bisa menemukan kosakata baku dan kosakata serapan. Kosakata baku adalah kata yang penggunaannya sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya yang ada di bacaan tadi adalah wajib, artinya harus dilakukan. Pemerintah, artinya orang atau lembaga yang mengatur negara. Petani, artinya orang yang mengolah tanah untuk diambil hasilnya. Berikutnya ada lagi panen, artinya pemungutan hasil pertanian. Sedangkan kosakata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain. Bisa bahasa daerah, bisa juga bahasa dari luar negeri, yang kemudian disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia. Contoh, kolonial artinya penjajah. Ekspor artinya menjual barang ke luar negeri. Edukasi artinya pendidikan. Irigasi artinya pengairan. Anak-anak, bangsa Indonesia yang semula menyambut baik kedatangan bangsa Eropa, lama-kelamaan melakukan perlawanan karena mereka memaksakan monopoli perdagangan. Lalu, siapa saja ya tokoh-tokoh Indonesia yang memimpin perlawanan melawan bangsa Eropa yang menjajah Indonesia? Perlawanan terhadap bangsa Portugis. Pemimpin rakyat Aceh yang melakukan perlawanan terhadap Portugis antara lain 1. Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. 2. Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. 3. Sultan Iskandar Muda yang merupakan raja dari kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis dan melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pemimpin rakyat Ternate yang melakukan perlawanan terhadap Portugis adalah Sultan Hairun, yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Baabullah. Hasil dari perlawanan ini adalah benteng Portugis berhasil direbut dan Portugis menyingkir ke Hitu. Perlawanan terhadap bangsa Belanda antara lain dipimpin oleh 1. Sultan Hasanuddin dari Makassar. Karena keberaniannya melawan penjajah Belanda, maka Sultan Hasanuddin mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur. 2. Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 3. Patimura dari Maluku. 4. Sisinga Mangaraja 12 dari Sumatera Utara. 5. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten.
6. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. 7. Silas Papare dari Papua. Anak-anak, perlawanan terhadap penjajah banyak mengalami kegagalan karena masih bersifat kedaerahan. Karena kurang persatuan, maka mudah untuk diadu domba oleh penjajah. Negara kita sangat luas wilayahnya, sehingga beraneka ragam pula sosial budayanya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, sehingga disebut juga dengan multikultural. Banyak kebudayaan yang mempunyai ciri dan karakteristik berbeda pada setiap daerahnya. Perbedaan yang timbul dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pengaruh kebudayaan dari luar. Letak Indonesia yang sangat strategis membuat banyak bangsa asing yang singgah di Indonesia dengan berbagai macam ras, agama, dan budaya, sehingga mengakibatkan sebagian dari masyarakat Indonesia terpengaruh budaya asing. 2. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. 3. Faktor keturunan. Faktor keturunan ini meliputi ras dan suku. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu 1. Kelompok ras Papua Melanezoid, terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. 2. Kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. 3. Kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid. Kelompok ras Melayu Mongoloid dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, yaitu ras Proto-Melayu atau disebut juga dengan Melayu Tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, suku Dayak. Yang kedua, ras Deutero-Melayu atau disebut juga dengan Melayu Muda, antara lain suku Melayu, Jawa, Sunda, Makassar, Bugis, dan Minang. Di samping kelompok ras di atas, yaitu masyarakat Indonesia terdiri atas kelompok warga keturunan Cina, termasuk ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Berikutnya, suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa ini memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Contohnya di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Batak, suku Minang, dan suku Melayu. Di Jawa ada suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Osing. Di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, suku Toraja.
Di Papua ada suku Dani, suku Asmat. Di Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, juga ada suku Sasak. Sedangkan di Maluku ada yang namanya suku Alifuru. Bagaimana dengan daerahmu? Ada suku bangsa apa saja? Nah, anak-anak, meskipun kita memiliki banyak sekali suku bangsa, tetapi kita harus saling menghargai keberagaman sosial budaya tersebut. Kita dilarang untuk membeda-bedakan. Kita juga tidak boleh menganggap bahwa suku bangsa kita sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan suku bangsa lain. Kita tidak boleh merendahkan budaya dari suku bangsa lain. Pada dasarnya, kebudayaan daerah menyumbang bagi kekayaan budaya nasional. Nah, tugas untuk kalian sekarang adalah sebutkan 5 sikap atau perilaku yang menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan ras dan suku bangsa. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.